Pemirsa, cuaca buruk disertai angin kencang terjadi pada 9 Februari 2025, tepat pada pukul 11 siang. Sebanyak 15 pohon tumbang di sepanjang jalan menuju Bandara Banyuwangi. Lokasi pohon tumbang tepat di depan SD Negeri 1 Watukebo hingga Barat Daipong Resto, Dusun Kerajaan Desa Watukebo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, bangunan fisik SD Negeri 1 Watukebo tertimpa pohon tumbang. Sejumlah tiang lampu jalan pun ikut roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jalan menuju Bandara Banyuwangi dari arah Rogo Jampi ke Blimbing Sari sementara lumpuh total. Terlihat sejumlah warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang melintang di jalan raya. Kurang lebih jam 11 gitu, sebelum Ba'da Dohor sudah terjadi angin, hujan tidak begitu lebat, akhirnya pohon kurang lebih di wilayah Dusun Kerajaan jalan ke bandara 15 pohon yang tumbang, yang parah, lebih parah dari yang kemarin. Tidak ada, alhamdulillah korban jiwa tidak ada, cuma pohon tumbang. Juga lampu jalan, PLN mati total. Mulai dari KUD ke timur sampai Kerajaan, Dusun Kerajaan, jurusan Blimbing Sari juga mati. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, selepas mengunjungi kesiapan makan bergizi gratis perdana di Banyuwangi, Menko Zulkifli Hasan melanjutkan lawatannya ke Pantai Satelit Muncar. Bersama nelayan dan warga setempat, Zulhas memungut sampah di pesisir pantai. Di sela itu, ia mendengarkan curhat hati dan keluh kesah nelayan soal sampah yang mengganggu aktivitas ketika pulang atau pergi melaut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan disambut ribuan warga dan nelayan yang berkumpul di pesisir Pantai Satelit Muncar, Banyuwangi. Zulhas larut bersama warga dan nelayan membersihkan sampah plastik di pesisir Pantai Satelit Muncar pada Senin sore kemarin. Di sela membersihkan sampah di pesisir Pantai Satelit di kawasan Pelabuhan Muncar, Zulhas disambut nelayan. Unek-unek itu disampaikan para nelayan yang didengarkan langsung oleh Zulhas. Mereka mengeluhkan banyaknya sampah yang menghambat kinerja mereka saat melaut. Nelayan meminta kepada menteri untuk dilakukan pengadaan tong sampah ditempatkan di pesisir pantai. Selain tong sampah, nelayan meminta agar ada perahu yang dikhususkan untuk mengangkut sampah di seputaran pantai. Perahu tersebut diharapkan menjadi jawaban di tengah segudang hambatan yang selalu mendera nelayan. Sampah-sampah itu menurut mereka kerap masuk dan mengganggu kinerja mesin perahu maupun kapal. Tidak jarang, mesin mereka dibuat mati akibat tersangkut sampah. Zulhas pun langsung merespon keluhan nelayan dengan memberikan bantuan uang tunai untuk membeli tong sampah yang diminta nelayan. Setelah keluhan diterima, ia bakal langsung mengontak Kementerian Kelautan dan Lingkungan Hidup mengakomodir permintaan nelayan Pantai Satelit Muncar. Sebelum bertemu nelayan, Zulhas lebih dulu meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Rogo Jampi. SPPG ini menjadi pusat produksi makanan untuk Program Nasional Makan Bergizi atau MBG
yang resmi dimulai di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Rogojampi dan sekitarnya. Sebanyak 828 siswa menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyantap menu yang disediakan Dapur Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi atau SPPG berupa ayam asam manis, capcay, buah pisang, dan susu. Zulhas menjelaskan program makan siang gratis tahun ini di tahap awal menjangkau 15 juta sasaran se-Indonesia. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Ya, nelayan meminta kepada Kementerian Khususnya Menteri Lingkungan Hidup, pantai-pantai yang banyak keramaian, terutama apalagi yang banyak penduduknya, itu kan produksi sampahnya tinggi. Minta bantuan tong-tong untuk nampung sampah, ya. Tidak mahal, satu itu harganya tong itu kira-kira 300 sampai 5.000. Tapi kalau setiap pantai seperti ini ada tempat pembuangan sampah, itu akan sangat membantu. Jadi permintaan sederhana, tadi langsung saya bantu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra dikukuhkan sebagai pembina utama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Banyuwangi. Pengukuhan ini didapuk dalam menaungi organisasi pers bidang pertelevisian. Rama siap bersinergi dengan wartawan televisi daerah guna menyampaikan informasi yang akurat dan akuntabel. Acara pengukuhan ini dilakukan di Aston Banyuwangi Hotel and Conference Center Selasa 4 Februari 2024. Rama dikukuhkan sebagai pembina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Banyuwangi oleh pengurus dan anggota IJTI. Penyerahan piagam pembina kepada Kapolresta Rama dilakukan oleh sesepuh IJTI Banyuwangi yakni Muhammad Iqbal. Didampingi Ketua IJTI Banyuwangi Syamsul Arifin serta Sekretaris Handoko, dan disaksikan langsung jajaran pengurus serta anggota IJTI Banyuwangi. Ikut hadir pula Kasat Intelkam Polresta Banyuwangi Kompol Catur Sulistiantomo beserta jajaran, serta Kasih Humas Polresta Banyuwangi Ibda Suwandono bersama tim. Hal ini merupakan kali pertama bagi pria kelahiran Sidoarjo tersebut membina organisasi pers di bidang pertelevisian, khususnya di Banyuwangi. Suatu kehormatan baginya ditunjuk langsung dan bertemu langsung dengan 30 anggota beserta pengurus IJTI Banyuwangi. Rama pun bersiap menjalin sinergi dengan insan wartawan televisi Banyuwangi dalam menyajikan informasi yang akurat dan akuntabel, termasuk membantu memberikan informasi yang informatif kepada masyarakat melalui saluran televisi baik lokal maupun nasional. Tidak berhenti hanya seremonial saja, Rama bakal menyiapkan sejumlah program edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan anggota IJTI. Salah satunya edukasi menangkal berita hoaks dan stop bullying di kalangan pelajar. Pak Ketua, Pak Pembina, dan seluruh rekan-rekan IJTI, tentu saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, gitu ya. Ini modal buat saya pribadi selaku nama Rama dan juga selaku pemegang komando Polresta Banyuwangi mendapatkan kepercayaan sebagai pembina dari teman-teman IJTI yang ada di Banyuwangi. Tentu bagi saya ini juga bukan persoalan mudah, karena sedikit saya mengulas bagaimana peran media sebagai salah satu pilar, ya kan, tujuan negara ini bisa tercapai. Ini tentu
harus selalu berkolaborasi dengan aparat kepolisian maupun aparat pemerintah daerah, baik buruknya kinerja gitu kan, ataupun kejadian-kejadian atau peristiwa maupun program-program lebih penting lagi, misalkan inovasi-inovasi atau apapun itu, baik buruknya sekali lagi ditentukan oleh orang aktif media-media, terkhusus teman-teman IJTI. Sementara Ketua IJTI Banyuwangi Samsul Arifin menyebutkan, IJTI siap membantu Polresta Banyuwangi dalam memberikan informasi bernilai positif, edukasi kepada masyarakat melalui seluruh komponen wartawan yang sudah tersertifikasi Dewan Pers. Oleh karena itu, pihaknya bakal menyiapkan segenap sumber daya yang dimiliki dalam membantu Polresta Banyuwangi menyampaikan program edukasi positif kepada masyarakat. Sesi akhir acara ditutup dengan diskusi ringan menyampaikan unek-unek sejumlah wartawan kepada Kapolresta. Tanpa canggung, Rama menikmati sesi diskusi bersama wartawan sembari melempar senyuman. Kenapa kami ingin memohon perizinan untuk bisa menjadi pembina kami? Karena yang pertama, Polresta terkait pemberitaan di kepolisian itu adalah jenis pemberitaan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Sejak ada jurnalis di dunia mungkin sampai hari ini, berita kriminal itu masih tetap menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang sangat penting karena terkait kondusivitas. Saat semuanya kondusif, insya Allah perekonomian jalan, keamanan pun jalan, dan lain sebagainya. Saat ekonomi jalan, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, insya Allah keamanan pun akan juga meningkat. Seperti itu. Yang artinya kepolisian dalam hal ini Polresta Banyuwangi bagi kami di IJTI Banyuwangi adalah rumah kedua kami setelah rumah tempat tinggal kami. Karena di situ adalah sumber-sumber pemberitaan yang itu adalah profesi kami, mata pencaharian kami semuanya. Jadi sinergitas seperti teman kita, silaturahmi sinergi presisi itu sangat penting bagi kami di IJTI dengan Polresta Banyuwangi, dan selanjutnya mungkin kami hanya bisa memberikan sebuah pernyataan apa yang bisa kami lakukan bersama seluruh jajaran pembina, pengurus, anggota IJTI Banyuwangi untuk mendukung program-program Polresta Banyuwangi melalui profesi kami, melalui pemikiran kami, melalui tenaga kami. Insya Allah kita semua di IJTI ini, teman-teman, adalah jurnalis yang sudah tersertifikasi Dewan Pers. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyuwangi menyerahkan surat keputusan SK tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024 bertempat di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi pada Jumat 7 Februari 2025. Acara tersebut dihadiri seluruh komisioner KPU Banyuwangi beserta staf, Bawaslu, Forkopimda Banyuwangi, Sekretariat DPRD Banyuwangi, utusan partai politik, masing-masing paslon dan beberapa undangan lainnya. Ketua KPU Banyuwangi Dian Purnawan menyampaikan, digelarnya rapat pleno penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih di kantor KPU Banyuwangi yang dihadiri oleh parpol, LO masing-masing paslon dan beberapa pihak terkait yang lain pada 6 Februari 2025. Sesuai dengan aturan yang ada, maka SK penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih diserahkan kepada paslon paling lambat 1 hari setelah penetapan. Penyerahan SK dilakukan oleh Ketua KPU Banyuwangi, didampingi komisioner yang lainnya.
menyerahkan kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani dan Mujiono. Selanjutnya KPU Banyuwangi mengirimkan berkas SK penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mengagendakan rapat paripurna dan mengusulkan pelantikan kepada Gubernur Jawa Timur. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, teman-teman media semuanya, karena memang ada beberapa hal khususnya dari surat dari KPU RI maupun arahan dari KPU Provinsi untuk melakukan penetapan kemarin, maka semalam kita sudah lakukan penetapan. Kebetulan penetapan tersebut telah dilakukan di kantor KPU Kabupaten Banyuwangi dengan mengundang pasangan calon yang kebetulan hadir dari tim pasangan calon dari parpol maupun dari Bawaslu. Penetapan yang kita lakukan sesuai dengan rapat pleno terbuka yang kebetulan dihadiri oleh teman-teman semuanya, anggota komisioner semalam, dan di mana kita telah tetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, ibu-ibu dan Pak Mujiono sebagai pasangan calon bupati terpilih pada pilkada serentak 2020 dengan perolehan 52,11 ya, 42,11%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tentu setelah penetapan adanya penyerahan surat keputusan, yang dimana dalam surat KPU RI menyampaikan bahwa kita harus menyampaikan surat keputusan tersebut paling lambat 1 hari setelah penetapan dilakukan, khususnya kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai syarat untuk pengusulan untuk segera dilakukan pelantikannya, tentu sesuai dengan arahan dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Bapak Presiden. Sementara Bupati Banyuwangi terpilih Ipuk Fiestiandani mengungkapkan pihaknya akan bekerja keras, bekerja ikhlas untuk menjalankannya demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Ipuk mengajak kepada semua masyarakat Banyuwangi untuk bersatu, bersama-sama meninggalkan perbedaan pilihan yang telah berlalu. Saatnya semua pihak bergandengan tangan, merajut kembali persatuan kesatuan demi Banyuwangi lebih baik. Terkait dengan prosedur selanjutnya kan pasti nanti akan dibawa ke paripurna ya, DPR. Setelah itu nanti kita mendaftarkan ke pusat untuk mendapatkan jadwal pelantikan. Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 20 dengar. Saya juga belum tahu ya, jadi masih pangsu juga. Doanya mudah-mudahan lancar sampai akhir, maksudnya sampai akhir jabatan ya, bukan sampai akhir sekarang, sampai akhir jabatan. Doakan mudah-mudahan kami berdua bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa membawa Banyuwangi lebih baik. Yang belum terselesaikan kami mengikuti. Kalau di Banyuwangi sendiri pasti masih banyak PR ya. Kita masih fokus pada kemiskinan, fokus pada masalah pendidikan, kesehatan. Tetapi juga ada amanah dari Bapak Presiden kepada pemimpin daerah di daerah, yaitu bagaimana ketahanan pangan ini juga harus berjalan dengan baik. Sektor pertanian yang menjadi fokus beliau juga harus diperhatikan oleh daerah. Jadi ini PR besar bagi kami, bagaimana menyambungkan program Presiden Prabowo dengan kebutuhan daerah yang ada. Kami juga ingin mengajak kembali kepada pasangan 01, Bapak Ali Maki dan juga Bapak Ali Ruci berserta para pendukungnya untuk mari bersama-sama membangun Banyuwangi. Pesta demokrasi adalah bagian dari proses ya, sehingga mudah-mudahan proses ini tidak mencederai persatuan dan kesatuan yang ada. Selanjutnya kepada pasangan Bu Ibu dan Pak Muji, selamat. Semoga kedepannya semakin baik dan diberi kemudahan-kemudahan. Untuk masyarakat Banyuwangi secara umum, kami matur nuwun, kami mohon maaf selama proses pilkada ini. Mari kita tatap masa depan, kita buka lembaran baru, kita isi dengan sejarah
kita isi dengan tulisan-tulisan indah soal hidup dan kehidupan di Kabupaten Banyuwangi ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, SMK PGRI Rogo Jampi melakukan kunjungan edukatif ke DPRD, Pemda hingga beberapa hotel ternama di Banyuwangi. Kunjungan ini merupakan bagian dari program studi lapangan yang dirancang untuk memberikan wawasan dan pengalaman langsung kepada siswa dalam dunia kerja, baik di sektor pariwisata, perhotelan, dan pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari semangat kolaborasi antar lembaga pendidikan dan dunia kerja, terutama pemerintah daerah dalam upaya mencetak generasi unggul melalui berbagai pengalaman dan pengetahuan. Kunjungan ini pun disambut dengan antusias oleh para siswa yang ingin lebih memahami bagaimana dunia kerja di perhotelan hingga mengetahui tugas dan fungsi anggota DPRD serta pemerintah daerah Banyuwangi. Terbukti saat para siswa-siswi ini diterima dengan baik oleh pemerintah Banyuwangi, banyak para siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar aktivitas dunia kerja dan tugas fungsi pemerintah yang mereka ajukan. Selain berkunjung di kantor pemerintah Banyuwangi, puluhan siswa dari lintas jurusan ini juga melakukan kunjungan di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi. Para pelajar tersebut diterima di ruang rapat paripurna oleh Wakil Ketua DPRD, Michael Edi Haryanto. Dalam kesempatan tersebut, Michael memaparkan mengenai peran DPRD dalam mengembangkan demokrasi di dalam kepemimpinan yang ada di DPRD Banyuwangi. Berbagai hal disampaikan diantaranya mengenai peran lembaga legislatif dalam menciptakan sistem demokrasi di Indonesia. Selain mendapatkan paparan dan pemahaman tentang peran DPRD, para pelajar juga dapat kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi. Mereka juga berkeliling ke gedung DPRD untuk melihat ruang rapat serta ruang kerja alat kelengkapan dewan. Dan dilanjutkan dengan foto bersama di sesi akhir acara. Yang mengambil kebijakan di kabupaten siapa? Siapa? Yang penentu siapa? Bupati bersama DPR, ya kan? Bupati itu bukan dari ASN, tapi dari hasil dari politik, ya kan? Dari satu partai yang mengusung menjadi bupati. Bupati inilah yang mengambil kebijakan bagaimana Banyuwangi ini maju, termasuk DPR. DPR juga dipilih rakyat, kebijakan politik. Kalau provinsi, gubernur, ya kan? Sama DPR provinsi. Kalau pusat, presiden. Nah, ini yang punya negara ini presiden kebijakan. Semua diperoleh dari politik. Bagaimana? Ya, suatu yang kita buat baik, tapi masyarakat tidak tahu tentang politik, Pak. Pak Michael telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih. Pertanyaannya saya ingin perkenalkan, nama saya Nalido Ari Berliano dari kelas 11 akuntansi 2. Saya ingin bertanya bagaimana, karena kan saya juga mempunyai cita-cita ingin menjadi anggota dari DPRD. Bagaimana cara atau motivasi dari Bapak Michael untuk saya melanjutkan ke jenjang kedepannya untuk menjadi anggota dari DPRD? Terima kasih. Ada anak-anak SMA, SMK PGRI Rogo Jampi berkunjung ke DPR. Ya, anak-anak saya lihat itu begitu semangat dan ceria, ya mengikuti kunjungan itu. Dan saya ingin mereka semua, saya bukan masukin mereka ke partai politik, tapi saya ingin supaya mereka tahu tentang politik itu bagaimana. Banyak yang berminat ingin mau mencalonkan DPRD. Saya juga sangat semangat untuk menerima anak-anak ini. Mudah-mudahan cita-cita anak-anak SMA ini
bisa terkabul dan menjadi wakil rakyat. Selain berkunjung di dunia pemerintahan, para siswa SMK PGRI Rogo Jampi ini juga mengunjungi Politeknik Negeri Banyuwangi. Di tempat ini, peserta didik dikenalkan kehidupan kampus apabila ada yang berniat melanjutkan di pendidikan jenjang paling tinggi. Selain berkunjung di dunia pendidikan, para siswa juga melakukan kunjungan ke beberapa hotel ternama di Banyuwangi. Study tour itu dilakukan bagi siswa yang saat ini duduk di kelas 9 perhotelan, kuliner, akuntansi keuangan, hingga manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di beberapa hotel ini para siswa diperkenalkan dengan berbagai aspek industri perhotelan, mulai dari manajemen front office, housekeeping, food and beverage service, hingga standar layanan yang diterapkan dalam industri perhotelan berbintang. Para siswa juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para profesional di bidangnya, serta menyaksikan praktek kerja nyata yang dilakukan oleh para karyawan hotel. Kepala Sekolah SMK PGRI Rogo Jampi Danang Bagiono menjelaskan bahwa tujuan dari study tour ini untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga mereka dapat lebih memahami kondisi di dunia industri perhotelan dan dunia kerja. Kunjungan ini juga diharapkan menjadi pembelajaran nyata bagi siswa. Dengan adanya pengalaman tersebut, diharapkan siswa dapat lebih siap ketika melakukan praktek atau setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Selain itu, kunjungan industri seperti ini menjadi salah satu upaya SMK Pro dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Dengan pengalaman langsung di lapangan, siswa diharapkan dapat lebih percaya diri dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang industri yang mereka geluti. Dalam hal ini kita dapat belajar, dapat studi kunjung di salah satunya di kantor Pemkab Banyuwangi. Ini harus kita syukuri bersama. Momen-momen yang luar biasa ini harapannya menjadi kebaikan, juga menjadi sebuah pengalaman yang bisa memotivasi kita bersama. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pertama, kami atas nama SMK PGRI Rogo Jampi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya untuk anak-anak kami, adik-adik kami untuk bisa belajar lebih mengenal kaitan dunia industrinya adik-adik sekalian, yaitu di manajemen perkantoran dan layanan bisnis, salah satunya adalah di kantor Pemkab Banyuwangi. Kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya ini. Mudah-mudahan dari kesempatan-kesempatan yang telah diberikan ini membawa dampak yang baik untuk sekolah kami, Ibu. Dan juga kami juga terima kasih anak kami yang kelas 12 juga ada yang PKL di sini. Harapannya pembinaan, arahan sehingga menjadi sebuah bekal untuk anak-anak ini untuk menata mentalnya, menata attitude-nya, kemudian kompetensinya, kepercayaan dirinya. Itu mutlak dari bimbingan dari tim yang ada di Pemkab Banyuwangi. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pula mohon maaf ini barangkali kedatangan anak-anak dari tim SMK Pro ada hal yang kurang berkenan, Ibu, mungkin namanya banyak anak-anak begitu. Ada hal yang belum berkenan, kami atas nama rombongan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih kami sampaikan terima kasih untuk Pak Sarbini selaku Ketua Komite yang senantiasa mendampingi seluruh mendukung support program dari SMK PGRI Rogo Jampi, yang tentunya semua itu bermuara pada kualitas pelayanan terhadap anak-anak kita. Selanjutnya kami juga sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan, merencanakan hingga saat ini pelaksanaan yang nantinya juga perlu ada evaluasi keberlanjutan untuk bisa kita jadikan acuan bagaimana pelaksanaan KI di tahapan-tahapan berikutnya agar lebih maksimal dan lebih baik lagi. Bisa! SMK hebat! SMK Pro bisa hebat! Siapa kita? SMK Pro! Siapa kita? SMK Pro! Alhamdulillah kami dari SMK PGRI Rogo Jampi
telah melaksanakan serangkaian dari program daripada SMK Pro, salah satunya adalah kunjungan industri. Ini bagian daripada untuk memberikan penguatan pada kompetensi anak-anak. Harapannya kegiatan ini menjadi sebuah keberlanjutan untuk bisa menjadi pelayanan yang terbaik untuk SMK PGRI Rogo Jambi. Di akhir kegiatan ini anak-anak pastinya punya pengalaman yang luar biasa di masing-masing kompetensi keahlian yang telah dilalui bersama. Dan juga kami mengajak kepada tim sekolah untuk senantiasa mengevaluasi kaitan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian dampak kepada peserta didik. Ini adalah ukuran kita untuk bisa memberikan peningkatan kualitas pelayanan di SMK PGRI Rogo Jambi. Untuk itu, semoga kegiatan ini, kemudian kegiatan kunjungan industri ini memberikan dampak luar biasa kepada seluruh sivitas SMK PGRI Rogo Jambi. Saya Komite SMK PGRI Rogo Jambi mengajak kepada semua warga masyarakat Rogo Jambi dan sekitarnya yang punya putra-putri kelas 3 SMP sekarang, di SMK Pro telah dibuka gelombang kedua untuk pendaftaran siswa baru. Untuk itu kami mengajak kepada semua warga segera mendaftar ke SMK Pro SMK PGRI Rogo Jambi. Terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah menggemari dan menyenangi sekolah kita. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ika, guru dari SMK Pro atau SMK PGRI Rogo Jambi. Pada siang hari ini, tepatnya tanggal 1 Februari 2025, SMK Pro khususnya jurusan perhotelan melaksanakan studi kunjung atau kunjungan industri, di mana kegiatan hari ini meliputi table manner dan juga tour hotel serta kegiatan-kegiatan yang lain. Apa sih table manner itu? Jadi nanti ketika kalian masuk ke jurusan perhotelan, kalian akan diajari bagaimana cara tata makan, cara makan yang baik dan benar, seperti itu. Lalu setiap di kelas 11 pasti untuk yang jurusan perhotelan akan ada namanya studi kunjung atau bakal menginap selama 1 malam khususnya di hotel-hotel di Banyuwangi. Harapan kedepannya nanti anak-anak bakal mengetahui bagaimana sih job desk apa aja sih yang ada di perhotelan, cara melakukannya, tugas tanggung jawabnya seperti apa, dan mereka juga akan
diusahakan mengetahui mengenai budaya kerja, karakter seorang calon-calon hotelier itu harus seperti apa. Seperti attitude yang baik, ramah, menyapa setiap tamu yang datang, seperti itu. Anak-anak, kalau tadi kita di pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Pemda, kita sudah banyak belajar tentang kearsipannya, dokumentasinya, maka di sini anak-anak MPLB itu tidak hanya sekedar bisa mendokumentasikan surat masuk, surat keluar, namun bagaimana pelayanan yang terbaik, bagaimana kita menerima tamu dengan baik, bagaimana kita makan. Mungkin kalian tanda tanya, kok arep mangan dikai udeng abang-abang itu apa? Nah, kan gitu. Kalau saya mikir tadi udeng, oh ternyata itu bukan, kan gitu. Maka kalian akan menimba ilmu yang tidak kamu ketahui, tanyakan kepada beliau-beliau yang ada di jajaran Hotel Harmony. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.